Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bertus Patiojan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, baik, di sini saya mau mempresentasikan hasil review saya yang ke-14 dengan judul buku Pasca Kebenaran. Kita masuk pada bagian pertama mengenai pasca kebenaran itu. Di sini kita ketahui bahwa apa itu pasca kebenaran. Pada saat kebohongan universal itu mengatakan kebenaran akan menjadi suatu tindakan yang sangat revolusioner. Di sini orang mungkin membayangkan bahwa pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah sesuai dengan Kementerian Cinta itu di halaman sebuah novel distopian oleh George Orwell itu pada tahun 1984. Memang beberapa sekarang ini itu mengkhawatirkan bahwa dalam sebuah itu sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana suatu kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara secara otoriter. Di sini kita ketahui bahwa dalam kamus Oxford itu mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan suatu keadaan di mana fakta secara objektif itu kurang berpengaruh dalam membentuk sebuah opini publik daripada banding untuk emosi dan keyakinan secara pribadi. Dalam hal ini juga mereka menggarisbawahi bahwa awalan pos itu dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak sebuah gagasan bahwa kita adalah kebenaran dari masa lalu dalam arti tempor atau seperti dalam pasca perang. Di sini juga dalam arti sebuah kebenaran itu telah dikalahkan bahwa itu sangat tidak relevan. Maka perkelahian bagi banyak orang secara filsuf, tetapi perlu dicatat bahwa ini adalah banyak lebih dari sengketa secara akademis. Kita masuk pada langkah-langkah penting itu untuk mengakui bahwa kadang-kadang kita membuat suatu kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar dan bermaksud untuk melakukannya. Dalam hal ini, seseorang mengucapkan sesuatu kebohongan, bukan kebohongan karena suatu kesalahan itu tidak disengaja. Sedangkan pada langkah selanjutnya itu adalah ketidaktahuan yang disengaja, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar. Tetapi di sini kami tetap mengatakan bahwa sesuatu yang tanpa repot-repot mengambil sebuah waktu untuk mencari tahu apakah informasi kami ini benar. Di sini juga kita ketahui bahwa jika seseorang itu mempertahankan bahwa suatu kebenaran itu tidak sangat penting atau tidak ada yang namanya kebenaran. Di sini saya tidak yakin ada banyak hal yang bisa kita katakan kepada mereka. Tapi di sini juga apakah itu yang secara fenomena pasca kebenaran itu sebenarnya tentang jika seseorang itu melihat file definisi Oxford dan bagaimana semua ini dimainkan oleh debat secara publik yang baru-baru ini orang mendapatkan pengertian bahwa postur adalah tidak banyak lain dalam sebuah kebenaran itu tidak ada, melainkan sebuah fakta itu tunduk pada sudut pandang secara politik kami.
Sedangkan pada saat keyakinan seseorang itu terancam oleh fakta yang tidak menyenangkan, terkadang lebih disukai menantang fakta. Di sini bisa terjadi baik secara sadar atau tingkat bawah sadar, atau terkadang orang kita berusaha untuk meyakinkan adalah diri kita sendiri. Tetapi di sini pada intinya adalah ini semacam hubungan sebuah pasca kebenaran itu yang sesuai dengan fakta nyata yang hanya terjadi jika kami berusaha untuk menegaskan sesuatu yang sangat lebih penting bagi kepada kami daripada kebenaran itu sendiri. Jadi di sini jumlah pasca kebenaran kebentuk supremasi secara ideologis itu di mana para pelakunya itu mencoba dan memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu hal yang apakah ada bukti bagus untuk itu sedangkan atau tidak. Di sini kita ketahui bahwa dalam 2 dekade terakhir penyangkalan sains terus berlanjut, tapi topik seperti itu harus mempunyai suatu perubahan secara iklim, vaksin, dan evolusi. Dan di sini juga kita melihat bahwa ada banyak lahirnya taktik yang sekarang digunakan untuk postur. Sedangkan secara big kognitif, kita ketahui bahwa big kognitif ini itu adalah bawahan kami, rambut secara akademis yang berantakan dari pertanyaan-pertanyaan tentang suatu kebenaran dan eksploitasi kepada media yang sudah memiliki kehidupan sebelumnya dalam serangan sayap kanan terhadap sains. Tetapi di sini kita ketahui bahwa hanya saja medan sebuah pertempuran sekarang itu mencakup semua realitas secara faktual. Di sini secara sesiensi itu dinilai sebagai jalan peta untuk memahami pasca sebuah kebenaran. Ketika fakta berubah, di sini saya berubah pikiran. Apa yang kamu lakukan? Maka dari itu, suatu pasca kebenaran dibayangi oleh apa yang telah terjadi pada sains selama beberapa dekade terakhir. Di sini pernah dihormati karena otoritas metodenya. Hasil dalam ilmiah sekarang terbuka dipertanyakan oleh legium, bukan pakar, yang kebetulan tidak setuju dengan mereka. Bagian ini juga penting untuk menunjukkan sebuah ilmiah dan hasilnya secara rutin itu diteliti oleh para ilmuwan itu sendiri, tapi bukan yang kita bicarakan di sini. Di sini ketika seorang ilmuwan mengemukakan teori, itu sangat diharapkan bahwa itu akan ditempatkan melalui langkah-langkah per review. Ada upaya replikasi dan urutan secara empiris itu tertinggi, dan pengecekan sebuah fakta yang dapat dilakukan oleh seseorang secara ilmiah atau oleh teman kami yang melakukan pengecekan fakta itu secara ilmiah. Di sini juga ada aturan untuk ini yang cukup transparan, karena memang begitu melayani sebuah nilai yang sangat ilmiah yang merupakan bukti yang secara empiris sangat penting dalam mengevaluasi nilai teori secara ilmiah. Tapi kesalahan bisa terjadi bahkan dengan yang paling teliti pengamanan di tempat. Prosesnya bisa sangat brutal. Tetapi itu perlu untuk memastikan bahwa sejauh mungkin hanya kerja bagus yang berhasil. Dengan demikian, kegagalan untuk mengungkapkan sumber potensi bias apapun menyangkut konflik kepentingan itu sebuah sumber dari pandangan seseorang
yang ditangani dengan sangat serius. Mengingat ini pemeriksaan diri ilmiah itu tingkat tertinggi, dan mengapa non-ilmuwan merasa perlu untuk mempertanyakan sebuah hasil sains dan melakukan mereka hingga benar-benar berpikir bahwa para ilmuwan itu sangat lemah. Dalam banyak kasus tidak, namun ini adalah sebuah jenis klaim yang secara rutin yang disebarkan oleh mereka yang merasa keyakinannya secara ideologisnya bertentangan. Di sini dalam beberapa kasus, orang awam merasa itu adalah kepentingan mereka untuk mempertanyakan baik, motif, maupun kompetensi secara ilmuwan. Dan disinilah sains penolakan lahir, salah satu klaim paling umum yang dibuat oleh mereka yang beberapa hasil ilmiahnya yang tidak disukai adalah bahwa para ilmuwan yang menemukan secara bias. Pada level tertentu, itu seseorang mungkin berharap bahwa pengenalan semacam ini akan efek berbahaya yang dapat dimiliki oleh keyakinan non-empiris atau agama politik yang secara investigasi itu hanya empiris akan menjadi tanda penghormatan yang tinggi standar secara ilmiah. Tujuan di sini adalah upaya sinis untuk melemahkan gagasan itu. Ilmu itu adil dan menimbulkan keraguan atas penyelidikan secara empiris apapun benar-benar bisa menjadi nilai netral. Setelah ini ditetapkan, tampaknya adalah langkah kecil untuk membuat kasus ini dan dipertimbangkan secara teori lain. Jika seseorang mencurigai bahwa semua sains adalah bias, mungkin tidak terlalu mengerikan untuk mempertimbangkan suatu teori yang mungkin tercemar oleh keyakinan secara ideologi seseorang. Namun di sini itu kritikus lain sedikit lebih keras dan mengatakan itu secara ilmuwan terpilih dan tidak mengikuti standar ilmiah yang baik, bahwa mereka berpikir secara tertutup dan buta terhadap kepentingan secara egois mereka sendiri. Beberapa di antaranya berdasarkan kesalahpahaman langsung atau sains eksploitasi tentang bagaimana sains bekerja. Maka dari itu, berdasarkan suatu kesalahan, gagasan bahwa ini jika para ilmuwan hanya akan mengumpulkan cukup bukti, mereka bisa membuktikan sebuah teori. Oke, baik, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai pasca kebenaran. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.